warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Fakultas Hukum Muragum Darmawan, kelas 2C. Saya akan mereview kembali pertemuan keempat bab 3 mengenai pembaharuan hukum pidana di Indonesia oleh dosen pengampu Profesor Dr. Haji Heni Nuraini SMH dan asisten dosennya Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Nah, sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari PPSNI Belanda melalui pasal 75 RR Jo pasal 131 I sejak 1 Januari 1918, berubah menjadi PPSNI selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. BPSNI berubah menjadi KUHP. Nah, alasan diadakan pembaharuan KUHP, yang pertama alasan politis, yang kedua alasan sosiologis, yang ketiga alasan praktis, dan yang keempat alasan adaptif. Nah, adapun cara-cara melakukan pembaharuan KUHP tersendiri. Yang pertama kriminalisasi, yang kedua dekriminalisasi, yang ketiga dekriminalisasi, yang keempat depenalisasi, yang kelima mitigering. Metode pembaharuan KUHP, yang pertama evolusi dan evolusionis, yang kedua kompromis, dan yang ketiga global. Alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP, yang pertama alasan politis. Nah, negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya lah kalau memiliki KUHP yang bersifat nasional, yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, alasan sosiologis. Dalam KUHP warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapat pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Selanjutnya alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari BPSNI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan menjadi terjemahan yang menyimpang. Nah, selanjutnya alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di Indonesia, dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang bersifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya asas terorisme, asas narkotika, dan asas pembajakan udara dan lain-lain. Sekian dari saya, Muragum Darmawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.